Hai 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 hai, apa kabar semuanya saudara? Kembali datang dalam segmen kerinduanku. Kami doa saudara kuat, bahagia, dan saudara tentunya dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Izinkan saya kembali mengingatkan bahwa Tuhan sayang sama saudara. Rancangan yang besar, indah, dan nyata dalam hidup saudara dan saya. Bersama-sama kita mau duduk diam dengar firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hamba berdoa, siapapun menyaksikan acara ini, mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai the biggest challenge ketika kita memikul salib. Atau tantangan terbesar ketika kita memikul salib. Ada banyak orang bertanya, apa sih tantangan terbesar dalam mengikuti Yesus? Ada banyak di antara kita yang gak ngerti bagaimana kita harus memikul salib sebenarnya. Dan apa yang Tuhan inginkan ketika kita memikul salib. Firman Allah mengatakan dengan sangat tegas, saudara. Kita sama-sama buka firman Allah, Matius 16, 24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat ini banyak membuat orang Kristen gentar, takut, bahkan banyak membuat orang Kristen mundur dari ikut melayani Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa berat sekali. Karena banyak orang tidak menyadari bahwa Yesus tidak pernah berjanji bahwa mengikuti Dia, hidupmu akan nyaman, baik-baik saja, dan tidak akan ada tantangan. Banyak orang berpikir ikut Yesus akan tiba-tiba rezeki bertambah, karir naik, tambah kaya, tambah ini. Saya percaya Tuhan bisa berikan kekayaan. Saya percaya ikut Tuhan ujungnya pasti enak. Tapi saya percaya ikut Tuhan gak mungkin nyaman. Karena kita nyaman dengan kedagingan kita. Tapi Tuhan tidak mau kita ikut dalam kedagingan kita. Dia memberikan syarat yang tidak mudah. Apa syaratnya? Menyangkal diri dan memikul salib. Ada orang yang setengah-setengah dalam mengikuti Kristus. Tapi ada juga orang yang rela memikul salibnya dengan sepenuh jiwa. Berikut beberapa pengertian atau beberapa hal yang kita bisa pahami. Dalam Matius 19, 16, 26. Ada seorang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat beroleh hidup yang kekal? Yesus bertanya kepadanya, sudahkah kau mengikuti perintah Allah? Dan dia berkata dalam Matius 19, 20, dan jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Lalu Yesus berkata, ada satu yang kurang. Kalau engkau hendak sempurna, dalam Matius 19:21, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Hidup orang muda ini bisa dibilang hampir sempurna, kaya, takut akan Tuhan. Bahkan Yesus pun tidak menyanggah perkataannya, artinya memang orang tersebut pengen menjadi sempurna dan sebenarnya orang yang baik. Tapi Yesus sedang memberikan dia sebuah tantangan untuk membebaskan diri dari sebuah cinta yang paling berbahaya, yaitu cinta akan uang. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Matius 19, 22. Tantangan terbesar dalam memikul salib yang pertama adalah menarik garis batas. Kita akan bilang, oke, I will follow Jesus. Aku akan pikul salib, tapi cuma sampai di sini ya. Oke, gue akan jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi jangan minta gue pelayanan. Oke, gue akan jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi jangan bilang gue untuk suruh berhenti ngerokok. Oke, gue akan jadi cinta Yesus sungguh-sungguh, tapi please jangan minta gue untuk melakukan yang ini, yang itu, yang itu, yang itu. Taat sih, tapi pilih-pilih. Taatnya tuh pilih-pilih. Firman Allah berkata, barang siapa melakukan yang satu, mengabaikan perintah yang lain, ia bersalah atau berdosa terhadap seluruhnya.
Banyak orang Kristen ayat yang mengandung kata-kata berkat, ayat gue banget nih. Naik bukan turun, ayat gue banget nih. Oh, semua harta orang pasti disimpan untuk diberikan kepada orang-orang benar. Ini ayat gue nih. Apapun dikerjakan tanganmu akan berhasil. Ayat gue banget nih. Tapi ketika dibilang hendaklah dirimu, berilah dirimu untuk bertobat dan didamaikan oleh Allah. Kita bilang jangan, ampuni sesamamu. Aduh, tapi dia jahat banget sama saya. Orang Kristen, tantangan terbesar dalam dunia kekristenan, dalam memikul salib, adalah menarik garis batas. Kita mau ikut Tuhan, kita mau pikul salib, tapi ada batasnya. Banyak orang-orang gede, orang-orang besar sebenarnya mau terima Yesus. Tapi karena harta, kedudukan, jabatan, mereka bilang nanti deh. Ada banyak pejabat-pejabat sebenarnya cinta Tuhan. Tapi karena masih menjabat atau takut kehilangan jabatan, nanti deh. Ada banyak orang-orang anak muda yang saya tahu dalam hatinya cinta Tuhan. Tapi karena kalau terlalu radikal ikut Tuhan, nanti teman-temannya nggak ada. Hari ini, apa yang membatasi saudara dalam mengikuti Yesus? Hal nyaman apa yang saudara nggak mau lepaskan untuk total mengikuti Yesus? Berdoalah hari ini. Minta agar Allah memampukan saudara agar saudara lebih bijak dan rela melepaskan apa yang menjauhkan kita dari Kristus. Jika perlu, saudara meminta pertolongan teman-teman rohani saudara, agar saudara dapat melepaskan. Rasul Paulus mengatakan demikian, apa yang dulu kuanggap keuntungan, namun sekarang kuanggap rugi dibanding pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Tantangan terbesar yang kedua, ketika saudara dan saya dalam memikul salib, adalah mati bagi diri kita sendiri. Dalam Kisah Rasul 6, 18-15, Kisah Rasul 7, 51-56, ada seorang murid Yesus namanya Stefanus. Dia adalah orang yang terdiri dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Kisah Rasul 6 ayat yang kelima, yang menjadi martir pertama. Yang menunjukkan bahwa Stefanus orang yang menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut Yesus, bahkan mati sampai membela Kristus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tapi tampil beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang yang dari Kirene dan Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Kita tahu endingnya dari kejadian tersebut, Stefanus dilempar batu, dirajam sampai mati. Ketika orang memikul salib, ketika saudara dan saya mengikuti Yesus, mungkin akan ada orang yang gak senang, akan ada orang yang akan cari gara-gara sama saudara, atau bahkan mungkin akan ada orang yang berusaha untuk mempermalukan saudara. Tetapi hal tersebut dialami oleh Stefanus. Dia berkonfrontasi dengan orang Yahudi. Ia berani bersoal jawab dengan mereka. Bahkan dia bersaksi di depan mahkamah agama. Dia tidak malu terhadap Tuhan. Mati terhadap diri sendiri, menyalibkan diri sendiri, itu yang paling sulit. Menyalibkan, melihat kesalahan orang lain gampang. Menghakimi orang lain gampang. Tapi menghakimi, mengkritisi diri sendiri, gak pernah mudah. Tantangan terbesar, musuh terbesar orang percaya bukan iblis, tapi kerelaan hati kita untuk ikut Yesus. Meninggalkan ego kita dan membiarkan mimpi kita mati, biar mimpi Tuhan hidup dalam hidup kita. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Tantangan terbesar dalam memikul salib. Saya berdoa agar firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Karena yang punya surga, crazy in love with Him. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu.
Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari bawa hatimu bilang sama Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan